Bismillah, walhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja, udah gak sabar, kita buka saja yuk acara kajian kita pada sore hari ini. Dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah sama-sama untuk menambah sinyalnya kurang bagus. Untuk menambahkan keberkahan daripada acara kita pada sore hari ini, kita dengarkan lagi lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat amat merdu yang akan dibacakan oleh adik kita, seorang qori nasional. Lantunan ayat suci Al-Quran bersama Dinda Amali. Kepadanya dipersilakan. Silakan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim ina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul azim. Masya Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Dinda Amalia yang sudah melantunkan ayat suci Al-Quran sangat begitu indah, sangat begitu merdu. Mudah-mudahan terus tumbuh jadi anak yang salihah, ya, dan juga tentunya selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Juga untuk kita semua yang telah mendengarkannya, mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan Bapak Ibu semua berbahagia, Dinda ini adalah salah satu dari santri Al-Gibran Sekolah Quran, dan tepatnya di Al-Gibran cabang Cinere, Masya Allah.
Ya. Dan masih muda banget nih, Dinda kelahiran 10 November tahun 2009. Jadi usianya baru 11 tahun ya. Bahkan 10 tahun Dinda ya belum 11 ya. Nanti November baru 11 insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, langsung saja semua saudara rekan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah saya mau mengenalkan dulu Bapak Ibu nih, Al-Gibran itu apa gitu ya. Apalagi kan Al-Gibran yang menyelenggarakan kajian kita pada sore hari ini yang bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, Al-Gibran itu adalah lembaga bimbingan belajar yang mengkhususkan lembaga bimbingan belajar Al-Quran yang mengkhususkan kepada tahsin, tilawah, tahfiz, dan juga tadabbur Quran, dan juga pada pembelajaran dan pengajian bahasa Arab. Yang unik dari Al-Gibran adalah apa? Belajar di Al-Gibran itu belajar Al-Quran secara mudah, menyenangkan, terukur, dan benar. Tentunya dengan metodologi yang sangat ciamik sekali. Insya Allah setiap pertemuannya selalu ada perkembangan kepada santri-santri yang belajar di sini. Santri yang belajar di sini pun nggak cuma anak-anak, tapi juga ada santri-santri dewasa loh. Apalagi, alhamdulillah Al-Gibran ini langsung dibina oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dan juga Ustadz Abi Maki. Gitu. Nah, Bapak Ibu berbahagia, Al-Gibran sejauh ini alhamdulillah santrinya totalis sudah mencapai 2.478, Masya Allah ya. Dan juga pengajarnya kurang lebih 64 Ustadz dan Ustazah, serta sudah memiliki 5 cabang, ya paling sedikit 5 cabang. Itu ada di Jakarta, ada di Bogor, juga ada di Depok. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu berkembang dan terus berkembang hingga selalu jaya untuk Al-Gibran. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tentunya acara kita pada sore hari ini didukung oleh sponsor kita, Masya Allah. Sponsor kita yang sudah tidak asing lagi, yang selalu menemani perjuangan dakwah kita, yaitu Mandiri Syariah Priority. Berkah selalu untuk Mandiri Syariah Priority. Hari ini kalau kita nggak punya rekening syariah, nggak gaul ya Bapak Ibu. Jadi pastikan kita punya rekening syariah nih. Apalagi punya rekening Bank Mandiri. Punya rekening Mandiri Syariah. Wah, keren banget. Pengen tahu lebih lanjut tentang Mandiri Syariah Priority? Nanti akan ada videonya nih. Ya. Dan tentunya tidak ketinggalan itu PTG Indonesia Sukses Mulia. Dan saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah sama-sama kita persiapkan diri kita, dan saya mau menyampaikan bahwa selama kajian berlangsung, tolong sebisa mungkin dimunculkan videonya supaya terlihat nanti oleh Pak Kiai dan juga oleh moderator kita, ya. Dan juga pastikan suaranya di mute, ya, sehingga nanti tidak terdengar suara-suara yang mengganggu dalam kajian kita. Seperti itu supaya lebih maksimal. Dan sebelum saya mulai, saya akan membacakan dulu pengenalan moderator nih. Siapa sih moderator kita? Insya Allah moderator kita pada kajian sore hari ini adalah langsung dipimpin oleh yang terhormat Bapak Insinyur Andi Irman Fitroy. Beliau adalah pendiri dari Yayasan Al-Gibran Generasi Qurani. Juga beliau adalah CEO dari PTG Indonesia Sukses Mulia. Dan juga sebagai narasumber kita pada sore hari ini, beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Beliau ini sudah tidak asing lagi pasti saudaraku ya. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, juga Rektor PT IKI atau Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga adalah pembina dari Yayasan Al-Gibran. Baiklah, udah nggak sabar nih sebagai pembawa acara, saya pengen langsung ke kajiannya. Langsung saja, selanjutnya acara saya berikan kepada moderator kita yang terhormat, yang tercinta, Pak Andi Irman Fitroy. Kepadanya dipersilakan. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita semua diberikan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas kesediaan Prof. Nasaruddin Umar untuk yang kedua kalinya mengawal kajian kita, dan kali ini kita akan mengkaji tentang surat Al-Baqarah 1 sampai 10. Nah, surat Al-Baqarah ini khususnya ayat pertama ini penuh misteri karena banyak orang yang bertanya-tanya sebetulnya apa maknanya nih, dan banyak sekali kajian tentang hal tersebut. Nah, tentu saya tidak akan memaknai apa makna ayat pertama dari Al-Baqarah tersebut. Nanti Prof. Nasar akan menjelaskan sebenarnya seperti apa. Nah, waktu kita mungkin sangat terbatas karena kita juga tadi memulainya agak terlambat. Nah, Prof. Nazar, kami berikan waktu kurang lebih 30 menit, Prof. Dan selebihnya nanti 15 menit kita tanya jawab.
Mohon yang bertanya untuk menuliskan dulu di kolom chat, baru kami akan persilahkan nanti. Kami persilahkan, Prof. Ya. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang saya hormati, ya adinda semua ini, Masya Allah, Al-Gibran ini adalah sudah memiliki tempat di dalam hati masyarakat, khususnya umat Islam Indonesia. Kita berharap, berdoa, semoga ke depan Al-Gibran ini akan memberikan pencerahan kepada warga masyarakat kita. Pak Andirman, silakan. Moderator, sahabat saya ya, jadi saya ingin memulai dulu ya. Apa yang Al-Baqarah yang terpanjang di dalam Al-Quran, surahnya. Surah Al-Baqarah, kenapa disebut Al-Baqarah? Karena di dalamnya ada kisah tentang sapi betina itu. Tapi nanti mungkin kita akan bahas pada saatnya. Saya akan jelaskan pada kesempatan ini. Pertama, kenapa disebut surah Al-Baqarah? Kenapa langsung surah Al-Baqarah ya? Jadi ini satu bukti juga bahwa Quran itu seperti hutan belantara ya. Hutan belantara itu kan tidak tersusun. Kalau kita di taman-taman di Jakarta, di Sudirman, Tamrin, di taman-taman buatan manusia itu kan rapi sekali. Tapi itu kan membosankan. Coba taman di depan rumah kalau setiap hari kita lihat itu nggak ada perubahan. Lama-kelamaan biasa-biasa kan. Tapi kalau hutan belantara yang dibuat oleh Allah, ditata oleh Allah sendiri, kita nggak pernah bosan tuh melihatnya. Nah ini ilustrasi dari Al-Quran. Jadi pertama dijemput kita dengan surah Al-Fatihah. Langsung Al-Baqarah. Sesudah Al-Baqarah itu Ali Imran, keluarga Imran. Gak ada hubungannya. Sesudah itu An-Nisa, kok perempuan. Nah, udah itu Maidah, hidangan. Apa hubungannya? Jadi ini satu bukti bahwa penamaan Al-Quran, penempatan-penempatannya itu ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu jadi indah. Jadi kalau disertasi, karya ilmiah itu kan diawali pendahuluan, bab satunya, kemudian bab duanya apa, bab tiga. Itu runtut itu. Tapi kalau Quran enggak, itu seperti hutan belantara, tidak tuh karena selalu asli. Kalau rekayasa hutan, apalagi kalau kembang-kembang plastik itu kan, itu sekali dipegang, oh ini plastik, udah nggak jatuh cinta lagi. Tapi kalau hutan belantara, siapa yang tidak rindu hutan belantara? Pasti selalu dirindukan. Nah, sama dengan Quran, hutan belantara. Maka itu hutan belantara setiap hari kita garap, tidak akan pernah berhenti inspirasi muncul. Karena kita nggak bisa menebak isinya hutan belantara itu apa. Nah itu satu pengantar. Yang kedua, kenapa diawali dengan Fawatihus Suwar Alif Lam Mim? Apa artinya Alif Lam dan Mim? Ya. Alif Lam Mim ini artinya banyak ulama tafsir memberikan penafsiran. Ada yang mengatakan singkatan dari Allah, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Jadi alif lam mim Allah
ya, malaikat Muhammad. Ya, jadi itu penafsiran ya. Ini bukan dari Al-Qur'an sendiri, tapi penafsiran para ulama tafsir. Itu singkatan dari Allah, malaikat, dan mim. Tapi nanti kita akan jelaskan bahwa alif lam mim itu sendiri juga fawatihus suwar itu ada hikmahnya. Profesor Dr. Rashid Khalifah ia menulis sebuah disertasi tentang matematika Al-Quran itu. Dia berangkat kepada satu ayat dalam Al-Quran walaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada rumus 19. Dari dulu kita nggak pernah paham apa artinya 19. Ada yang mengatakan 19 malaikat, ada yang mengatakan 19 petala langit. Tapi Profesor Rashid Khalifah, seorang darah Mesir tetapi warga negara Amerika, menulis sebuah disertasi yang mungkin paling banyak mengislamkan orang di Amerika dan di Eropa ini. Kenapa? Karena dia membuktikan bahwa Al-Quran itu disusun berdasarkan rumus angka 19. Dalam sarjana matematik, angka pembagi yang paling berat itu adalah kombinasi angka paling bawah yaitu 1 dan angka paling tinggi yaitu 9. 19 atau 19. Inilah menurut para sarjana matematik pembagi yang paling berat di antara seluruh pembagi. Justru Al-Quran menggunakan rumus 19. Apa maksudnya? Al-Quran itu menggunakan rumus 19. Ya. Nanti kita lihat kalau kita punya komputer Quran ya, kumpulkan semua dalam ayat surah Al-Baqarah itu kumpulkan semua kosakata yang berawal dari alif, suruh komputer jumlah. Nanti bisa itu. Kemudian lam, suruh komputer jumlahkan dari atas ke bawah. Mim, indeks lagi, suruh komputer jumlahkan. Lalu kita jumlahkan semuanya berapa. Itu bisa dibagi 19. Kalau nggak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Subhanallah. Jadi misteri angka 19 itu sampai sekarang ini masih terus berproses. Ayat yang paling pertama Allah turunkan itu Iqra bismi rabbik, 5 ayat kan. Kosakatanya itu nanti dihitung 19. Ya. Kemudian jumlah ayatnya surah Al-Alaq itu 19. Kalau nanti Ananda kulang surah binas, kulang surah bil falak, wallahu ahad, naik ke tangga ke-19 itu ketemu Iqra bismi rabbik. Turun lagi dari atas, amma atas berjumpa lagi dengan Iqra bismi rabbik. Dahsyat itu kan. Nah, jumlah kosakata yang dimiliki surah Al-Alaq itu bisa dibagi 19. Jadi misteri angka 19. Berapa jumlah surah dalam Quran? 114 dibagi 19 sama dengan 6. Berapa jumlah basmalah dalam Quran? 114 dibagi 6 sama dengan 19. Luar biasa kan? Ironisnya, ada satu surah yang tidak punya basmalah, yaitu surah apa itu? Yaitu surah At-Taubah. Tapi ada satu surah double basmalahnya. Satu di awalnya, satu di batang tubuhnya, yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml. Seandainya ada basmalahnya surah At-Taubah, maka jumlah basmalah itu 115 menjadi tidak bisa dibagi 19. Kalau dicopot basmalahnya surah Al-Fatihah, seperti pendapat sebagian orang, basmalah pada surah Al-Fatihah itu bukan ayat pertamanya, maka rusak total Al-Quran itu tidak bisa dibagi 19. Kenapa? Karena jumlah basmalahnya nanti kurang menjadi 113, tidak bisa dibagi 19. Jumlah kata ismon, awal kata basmalah itu, ismon itu jumlahnya 19. Jumlah kata Allah dalam Quran itu 2000 berapa itu 2300 sekian di buku saya ada tuh. Itu dibagi 19.
Ar-Rahman dalam Al-Quran disebutkan 57 kali, dibagi 19 sama dengan 3. Ar-Rahim 114 kali terulang dalam Quran. Coba nanti hitung. Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya juga persis 19. Mulai dari ba, sim, mim, ya, alif, lam, lam, ha, tambah tasdik, tambah panjang. Kalau dalam bahasa Arab itu tasdid dengan panjang itu masing-masing satu huruf. Jumlahnya itu kan 19. Nah, menariknya alif lam mim ini kalau seluruh kosakata yang diawali dengan alif, lam dan mim dibagi 19 itu pasti bisa dibagi 19. Ada sekitar 10 ayat yang diawali 10 surah yang diawali dengan alif lam mim. Itu kalau dikumpulkan semuanya juga tidak bisa. Harus bisa dibagi 19. Ya kan? Semua ayat yang diawali dengan alif lam mim, semua surah yang diawali alif lam mim itu dibagi 19 habis. Dijumlahkan seluruhnya, total bagi 19. Tidak mungkin ada Al-Quran, tidak mungkin ada kitab-kitab apapun yang bisa seperti ini. Makanya itu Profesor Roger Berger, seorang ahli linguistik Prancis, mustahil Al-Quran itu buatan manusia. Itu profesor dari Sorbonne University menyimpulkan, padahal Al-Quran diturunkan 14 abad yang lampau kan. Zaman komputer seperti sekarang aja, tidak mungkin orang bisa bikin Quran. Bahkan menurut Profesor Roger Berger, ya, bukunya bahasa Perancis, Relief de la Quran itu. Kalau kita bikin susunan Quran itu 15 baris per halaman, maka setiap barisnya itu atau setiap halamannya itu ada kalimat yang bersimetris. Misalnya di sudut kanan itu ada Allah, di sudut kiri juga ada Allah. Nah, di tengah-tengahnya ada kata Musa misalnya, di sebelah kirinya juga ada Musa. Di sudut kiri bawah, paling pojok kanan, ada kata-kata min. Di sudut kiri paling pojok itu juga ada kata-kata min. Nah, kalau Quran itu ditutup, bersentuhan Allah dengan Allah, Musa dengan Musa, min dengan min. Pada setiap halaman Al-Quran itu ada simetrisnya seperti itu. Yang paling menarik adalah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 30 kali kan itu kan. Jadi Quran yang dicetak di Roma itu, cetak emas. Semua kata-kata yang bersentuhan itu dicetak emas. Yang paling menarik itu fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban itu bersentuhan secara simetris kanan kiri kalau ditutup Al-Quran. Inilah yang membuat mereka masuk Islam. Ini mustahil buatan manusia ini. Nah, alif lam mim, kita lihat kenapa alif lam mim? Ternyata rahasianya luar biasa. Itu rahasia untuk mengukur originalitasnya Al-Quran. Kalau ternyata kosakata yang terkumpul di dalam surah Al-Baqarah, huruf alifnya itu, kosakata alifnya itu tidak bisa dibagi 19, maka itu Quran palsu. Sama fawatih suara yang lain, kaf, ha, ya, ain, shad. Nanti dijumlah berapa huruf, berapa kosakata yang diawali dengan kaf, berapa kosakata yang diawali dengan ha, ya, ain, dan shad. Kumpulkan semuanya itu, suruh komputer atau suruh kalkulator bagi 19. Kalau tidak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Hamim, ya, ain, sin, qaf, yasin, nun, semua itu kriteria untuk mengukur keaslian Al-Quran. Kumpulkan seluruh kosakata yang diawali dengan ya dan sin dalam surah Yasin, suruh komputer bagi 19. Kalau nggak bisa dibagi 19, Quran palsu. Ya. Tasimim, hamim, sama. Qaf, itu persis jumlah kosakatanya itu juga 19. Jadi tersingkap semua fawatihus suwar, alif lam mim, hamim, nun, yasin, kaf, ha, ya, ain, shad, tasimim, ya. Shad itu sendiri, itu ternyata adalah kode-kode rahasia untuk mengukur keaslian
Al-Quran. Kapan kosakata hurufnya itu tidak bisa dibagi 19, maka itu pasti Quran palsu. Subhanallah, inilah yang membuat orang-orang Barat itu paling banyak masuk Islam. Luar biasa. Banyak lagi, tapi saya tidak jelaskan karena saya ingin jelaskan dulu surat Al-Baqarah ayat 1 ini. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini ada juga pertanyaan. Coba kita baca terjemahannya dalam versi Kementerian Agama. Dzalikal kitabu, Quran ini, ya kan begitu. La raiba, tidak ada keraguan bagi orang yang bertakwa. Padahal di situ kan menggunakan kata dalika, tidak menggunakan hada. Kalau mau diartikan ini, ia pakai hada. Kalau dalika itu jauh, daus bahasa Inggrisnya kan. Tapi ini ada persoalan dalam terjemahan Kementerian Agama. Saya tidak mengatakan itu salah, tapi itu untuk mengamankan umat. Tapi kalau kita mau konsisten dalam bahasa Arab, dalika itu artinya bukan ini, tapi itu. Jauh. Mestinya kita artikan Alif Lam Mim, dzalikal kitabu, Quran yang di sana itu, nah itu dia. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Ya. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi yang dimaksud Quran di sini yang mana? Apakah Quran yang ada di bumi yang sudah turun? Apakah Quran yang aslinya di sana di Lauhul Mahfuz? Nah, ulama tafsir Isyari terutama, yang dimaksud Alkitab di situ bukan kitab yang turun di tangan kita sekarang ini yang sudah dicetak. Karena itu sudah kitabullah. Itu ada ayatnya tersendiri. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa rahmah. Jadi kalau Al-Qur'an di tangan kita sekarang ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia yang di langit sana. Apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa kan? Apakah kita sudah termasuk orang bertakwa, muttaqin? Kalau enggak, berarti kita belum bisa mengakses Quran yang ada di sana. Jadi seolah-olah ada dua Quran. Ada Quran aslinya di sana, kalamullah, dan ada Al-Quran yang sudah turun di sini, kitabullah. Walaupun itu sebetulnya tidak ada bedanya, Quran yang di Lauhul Mahfuz aslinya dan yang sudah turun di sini, tetapi itu ada perbedaannya. Nanti pada pembahasan-pembahasan selanjutnya, kita harus membedakan antara kalamullah dan kitabullah. Kalau kitabullah turun secara beransur-ansur, 23 tahun lamanya turun. Mulai dari Iqra sampai nanti kepada Al-Yawma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya. Itu turun 23 tahun. Makanya itu prosesnya disebut dengan tanzil. Sedangkan Quran yang di sana itu turun sekaligus. Maka itu proses turunnya disebut inzal. Jadi ada tanzil, ada inzal. Al-inzal itu turun sekaligus, kayak kita mengcopy Quran itu dalam tempo tidak sampai 1 menit. Qurannya ikut di flash disk kita, lengkap dengan terjemahan, bahkan lengkap dengan tafsirnya kan. Itu inzal. Tapi kalau sedikit demi sedikit, dicicil sampai 23 tahun, itu bahasa Arabnya tanzil. Nah, Quran di tangan kita ini melalui proses tanzil. Tapi Quran yang di langit sana itu melalui proses inzal. Sekaligus dari kalamuz zati ke Lauhul Mahfuz. Kalau kita melalui Jibril dicicil sampai 23 tahun. Nah, itulah yang dimaksud dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran yang di sana itu petunjuk bagi orang yang sudah bertakwa. Kalau belum bertakwa, belum bisa mengakses. Inilah yang disebut Al-Quran zalikah di sana itu. Apa kaitannya dengan surah sebelumnya? Karena itu kan ada yang disebut dengan ilmu munasabah. Apa kaitan antara surah sebelumnya dan surah berikutnya? Karena begini, ilmu munasabah itu
ada kaitannya antara ayat pertama dan ayat terakhir dalam satu surah. Ada kaitan antara ayat terakhir dalam satu surah dengan ayat pertama pada surah berikutnya. Itu namanya munasabah. Sebelum surah Al-Baqarah, kita akan berjumpa dengan apa? Surah apa? Surah Al-Fatihah kan? Di situ dalam surah Al-Fatihah kita kan ada ayat bagian terakhirnya itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya kan? Jadi kita mohon kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang engkau berikan kenikmatan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladhdallin, dan disesatkan. Jadi kita berdoa minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, surah Al-Baqarah ayat pertama duanya itu langsung dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya Allah, kami mohon petunjuk jalan yang benar yang bisa mendatangkan kenikmatan. Langsung dijawab oleh ayat pertama daripada surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jalan yang kalian minta itu dia. Dzalikal kitabu. Ikuti jalannya itu, Alkitab, Al-Quran. Jadi siratal mustaqim itu ialah Al-Quran. Kalau ingin tidak tersesat jalannya, tempuhlah petunjuknya Al-Quran. Karena Al-Quran itulah yang disebut dengan siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, yakni Alkitab. Nah itu baru penjelasan permukaan. Belum sampai kita dalami lebih mendalam apa itu Alkitab. Ya. Tadi saya katakan ada kitabullah, ada kalamullah. Lain kitabullah, lain kalamullah. Orang yang bisa memahami kalamullah harus bersih, suci, bertakwa. Tapi kalau kitabullah, saya ingat dosen saya dulu di Kanada itu di McGill. Orang kafir, tapi ahli bahasa Arab, ahli Quran. Habis ngajar ulumul Quran, makan siang pakai babi, minum alkohol. Masya Allah, masa yang ngajari Quran orang kayak gini. Yang diajarkan itu kitabullah, bukan kalamullah. Kalamullah nggak mungkin. Kalamullah itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Di dalam Al-Quran, hanya orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan informasi dari kitab langit itu. Nah, lain kalau kitabullah, banyak sekali mahasiswa saya di UIN Jakarta itu ada non-muslim, ada Konghucu satu, ada Katolik satu, ya, itu master ahli Quran, tapi tetap agamanya. Dia bisa paham apa yang dipahami kitabullah, nggak mungkin bisa memahami kalamullah, karena kalamullah itu hanya orang yang diterangi hatinya. Karena Quran itu kan berlapis-lapis. Ya, saya tidak jelaskan di sini. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, siapa yang bermaksud orang muttaqin? Man humul muttaqun? Ya. Al-muttaqun dijelaskan pada ayat berikutnya kan. Inilah at-tafsir Al-Qur'anu bil Qur'an, al-ayat bil ayat. Petunjuk bagi orang bertakwa. Man humul muttaqun dijelaskan ayat berikutnya kan. Yang dibacakan tadi Adinda yang qariah, Masya Allah suaranya bagus sekali, makhrajnya. Ya, mudah-mudahan Ananda itu bisa hafal Quran ya Ananda ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Man humul muttaqun dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi kalau orang yang mau beriman kalau masuk akal itu tidak termasuk orang bertakwa. Orang-orang sekuler itu nggak mau percaya kalau tidak masuk akal. Rukun iman itu disebut rukun iman karena harus diyakini, nggak bisa dirasio. Siapa yang pernah meneliti panasnya neraka berapa derajat Celcius? Siapa yang pernah meneliti substansinya malaikat nur cahaya? Apalagi Allah kan. Jadi kalau ada orang tidak mau percaya kalau tidak masuk akal, ya itu kafir sebetulnya. Islam itu tidak semuanya harus dinalar. Ada rukun iman, ada hari akhirat. Mengingkari yang gaib-gaib yang tidak masuk akal,
itu sama dengan kafir. Ya. Jadi jangan kita sombong semua harus dinalar, enggak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah. Kenapa tidak dikatakan wa yaf'alunas shalah? Mal farqu baina al-iqamah wal if'al? Kenapa enggak dikatakan if'alus shalah? Tapi kok yang digunakan semua Al-Qur'an menggunakan aqimus shalah. Apa perbedaan dirikan salat dan kerjakan salat? Nah, ini juga satu pembahasan tersendiri. Kalau aqimu itu dari akar kata qama yaqumu, qama itu tegak berdiri. Jadi salat itu bukan sekedar dikerjakan, tapi ada unsur penegakan. Ada unsur yang tersembunyi di balik pengertian iqamah itu, harus konsisten. Harus ada tanhaan anil fasya'i wal munkar di situ. Kalau enggak, itu baru if'alus salah, belum iqamatis salah. Perintahnya kan aqimus salah, bukan if'alus salah. Nah, kalau kita nggak bisa memberikan efek pada diri sendiri dan orang lain, itu kita baru sampai kepada tahap if'alus salah, ya, belum sampai kepada iqamatis salah. Kriteria muttaqin berikutnya, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang ada pada diri kita itu juga diberikan mimma, sebagian, tidak semuanya. Tapi jangan pelit. Nah, apakah sampai di situ saja disebut muttaqin? No. Syurutul muttaqin masih ada pada ayat yang lain. Dalam pendekatan tematik itu cari. Kita bisa ketemu Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Man humul muttaqun hunak? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu yang disebut dengan muttaqin. Jadi kombinasi antara ayat keempat dan surah Ali Imran tadi, itulah yang disebut definisi muttaqin. Iya. Jadi alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi ayat ini, subhanallah, dalam sekali, ya. Karena itu saya mohon betul kajian-kajian kita seperti ini harus terus dilanjutkan, apalagi kita dari Al-Gibran ini kan kajiannya Al-Quran. Jangan hanya mengkaji permukaan, tetapi kajilah intinya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, saya kira inilah yang sebagai pengantar pada diskusi kita kali ini. Mungkin saya belum bisa melanjutkan karena waktu kita ini kan mau buka puasa juga ya. Mungkin ada kesempatan lain nanti kita bisa lanjutkan. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof, apakah mungkin 1-2 pertanyaan, Prof? Bisa pertanyaan 1, Prof, atau 2? Silakan sampai masuk waktu. Iya, silakan. Ya, silakan Pak Agus untuk bertanya. Kemudian Mas Asmadi mungkin singkat saja karena ini waktu Prof agak perlu percepat karena beliau sedang sahur. Kami persilakan Pak Agus. Ya, Assalamualaikum Profesor. Semoga selalu sehat sentosa dan juga semua majelis ini semoga dirahmati Allah. Satu pertanyaan dulu, Ustaz. Apakah tidak ada atau adakah satu makna tafsir yang jumhur para ulama tentang ayat pertama Al-Baqarah, yaitu alif lam mim itu? Karena seperti yang Ustaz tadi sampaikan, selalu berbeda-beda. Namun mungkin pernah diriwayatkan oleh Rasulullah tentang terjemahan atau maksud ayat pertama ini, Ustaz.
Syukron, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Agus. Selanjutnya Ahmad Sukron. Kami persilakan. Silakan. Dibuka dulu suaranya, Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon izin bertanya, Profesor. Di Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang mutasyabihat yang bentuknya. Ayat-ayat yang susah untuk dipahami artinya. Tapi di sisi lain, Al-Quran itu sebagai petunjuk yang tentunya suatu keniscayaannya adalah dapat dipahami oleh umat manusia. Ini ada rahasia apa di balik firman Allah tentang firman Allah ini, Profesor? Itu aja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Prof, silakan Pak Asmadi. Assalamualaikum Prof. Ya, Waalaikumsalam. Prof, apa yang harus dilakukan pada ayat Quran yang menempel di koran, di spanduk, di selebaran yang memungkinkan dia itu tercerai-berai, terinjak, atau malah terbuang di tempat sampah, Prof? Ya. Syukran. Oke, baik, silakan Prof. Pertama adalah, adakah riwayat yang menjelaskan fawatihus suwar? Itu tidak ada riwayat yang sejauh pengalaman saya ya. Itu riwayat yang sharih dan sahih apa makna dari fawatihus suwar itu. Ya cuma lebih banyak penafsiran. Ada sih riwayat-riwayat tidak terlalu kuat ya. Pada umumnya tafsir itu mengatakan Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang maha tahu tentang maksudnya. Tapi ternyata mungkin pada waktu itu memang belum ada penjelasan Rasulullah. Ini hanya juga penafsiran ini ya. Mungkin memang itu Allah memaksudkan fawatihus suwar itu nanti untuk mengukur keabsahan Al-Quran itu setelah komputer itu hadir. Inilah keajaiban Al-Quran. Semakin canggih tingkat teknologi, semakin terungkap misteri rahasianya. Semakin tinggi teknologi yang canggih, semakin terungkap rahasianya Quran. Banyak sekali rahasia-rahasia Quran bermunculan hari ini yang tidak pernah dipahami oleh pada masa Nabi dan juga pada masa sahabat. Terutama ayat-ayat kimia, fisika, biologi. Itu apa yang diungkapkan oleh Maurice Bucaille. Maurice Bucaille itu kan luar biasa. Dia menganggap bahwa seluruh pernyataan sains dalam Quran tak satu pun yang bertentangan dengan dunia sains. Ya. Jadi itu pemahaman saya. Tidak ada riwayat yang sahih apa arti itu. Kemudian yang kedua, dua tadi pertanyaan yang kedua, ya saya ingat itu mutasyabihat. Bermacam-macam. Pertanyaan. Ya, mutasyabihat itu artinya begini. Denotatif meaning, konotatif meaning. Konotatif itu punya makna ganda ya kan. Mutasyabihat. Nah, apa yang dimaksud mutasyabihat itu juga perlu kita bahas ya. Tidak sama definisinya mutasyabihat antara satu ulama dengan ulama yang lain. Iya. Dari kata syabbah, yushabbihu mutasyabihat itu artinya keserupaan. Nah, yang dimaksud ayat mutasyabihat itu adalah ayat-ayat konotatif. Ayat-ayat yang susah dipahami secara pasti. Kalau ayat denotatif itu ya biasa gampang ayat-ayat hukum itu kan. Tapi apa yang disebut mutasyabihat oleh seorang ulama itu tidak dianggap mutasyabihat oleh orang lain. Apa yang dimaksud ayat qat'i ya tegas, tapi dianggap itu mutasyabihat oleh ulama lain. Contohnya Sunni dan Syiah. Ulama Sunni itu mutasyabihatnya itu sedikitnya itu tergantung. Ya, Imam Syafi'i pernah menjumlah hanya berapa ya, sekitar 30-an mutasyabihat, tapi ada lagi yang mengatakan itu tinggal 5. Semakin ke sini semakin sedikit ayat mutasyabihat. Kenapa? Karena sudah dijelaskan kan. Tapi kalau menurut ulama Syiah, semua isim alam itu adalah mutasyabihat. Jadi disebut langit,
Langit itu bisa berarti langit, tapi juga bisa berarti sesuatu yang tinggi, martabat tinggi. Tapi juga ya ada yang sangat-sangat jauh, kalau menurut saya itu sangat jauh lah. Itu bahayanya juga terlalu banyak menakwil itu. Mutasyabihat itu kan ditakwil. Contohnya misalnya kita lihat di dalam salah satu tafsir saya yang pernah baca. Ya, dia artikan bahwa Fir'aun itu adalah Yazid bin Muawiyah. Kenapa Fir'aun? Ya, yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa. Jadi menghidupkan yastahyuna nisa wa yudzabihuna abna'ahum, membunuh anak laki-laki, menghidupkan anak perempuan. Itu kan kisahnya Fir'aun di dalam Al-Quran. Pokoknya anak laki-laki yang akan menggantikan dirinya itu menjadi raja nantinya. Maka itu semua anak laki-laki itu dibunuh. Tapi perempuannya dihidupkan kan, jangan dibunuh. Nah, diartikan itu Yazid bin Muawiyah. Kenapa? Karena Yazid itu memenggal kepalanya Husain, ya, meracuni Hasan. Fatimah dibiarkan hidup. Jadi Fir'aun itu adalah Yazid bin Muawiyah. Jadi lawan politiknya digelar Fir'aun. Dalilnya Al-Quran, ayat yang tadi. Persamaan Fir'aun dengan Yazid. Satu diracun, satu disembelih. Itu cucunya Nabi loh, anaknya Ali. Tapi perempuan dihidupkan, Fatimah itu kan. Itu kan Fir'aun banget. Jadi diartikan kata Fir'aun dalam Quran, Yazid bin Muawiyah. Nah ini yang saya anggap itu terlampau jauh. Kita analogikan seperti itu. Fir'aun ada sendiri kok. Yazid itu ya persoalan politik. Apalagi misalnya banyaklah Fir'aun ayat mutasyabihat itu. Nah, pertanyaan yang menarik dari Adinda tadi, bagaimana kalau itu ada taklif? Apa itu taklif? Ada hukum. Kan Quran itu kan harus diamalkan semuanya, nggak boleh satu ayat pun juga yang tidak diamalkan oleh Al-Quran. Tapi kalau kita nggak paham artinya, bagaimana bisa mengamalkan? Siapa tahu di situ ada taklif, tapi kita nggak ngamalin. Maka itu Mu'tazilah mengatakan, wajib hukumnya untuk memahami keseluruhan Al-Quran. Kalau nggak bisa dipahami, takwilkan. Jadi kalau nggak bisa ditafsirkan, takwilkan. Ya, maka itu Mu'tazilah itu suka menakwil. Tapi kalau ulama Sunni, terutama Sunni tertentu ya, misalnya yang sangat wara itu, yang Allahu a'lam bimuradihi, ya udahlah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita tidak punya kemampuan untuk mencerna yang tidak bisa kita cerna, ya itu bebas kita dari tanggung jawab. Karena kan yang wajib diamalkan itu adalah sesuai dengan kapasitas kita. Di luar kapasitas kita itu, ya udah. Ayat-ayat tertentu yang tidak bisa kita pahami, serahkan kepada Allah, kita nggak tahu. Tapi kalau Mu'tazilah itu minimalis. Nggak boleh cepat ngalah. Harus melakukan harus melakukan takwil. Jadi Mu'tazilah dengan Sunni sama-sama sama-sama yang bukan Syiah, tetapi berbeda satu sama lain. Sunni mengatakan nggak apa-apa, ya kita kan tidak paham artinya mau diapain. Tapi kalau Mu'tazilah nggak boleh ngalah. Kalau nggak bisa ditafsirkan, takwilkan. Sehingga semuanya harus dipahami. Karena Quran itu utuh. Bagaimana kita bisa menjadi Muslim kafah kalau ada ayatnya yang tidak bisa kita pahami? Siapa tahu ada kewajiban, tapi kita tidak laksanakan, hanya berlindung di bawah kata-kata Allahu a'lam bimuradihi. Nah, jadi enak tuh perdebatannya dalam teologi pemahaman seperti pertanyaan tadi, mutasyabihat itu. Tapi saya kira tidak cukup waktu menjelaskan ini. Ya. Kalau di dalam ulum Quran, kuliahnya itu 1 semester. Ya. Satu lagi yang tadi. Terakhir. Ya, yang terakhir. Iya. Yang terakhir itu, kalau ada Quran lengket seperti di surat undangan kita itu kan, wa min ayati ana khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan seterusnya kan. Coba lihat undangan-undangan kita selalu ada ayat. Saya sering mengatakan kepada teman-teman, ya nggak usah lah pakai ayat di dalam undangan. Nanti kan kalau habis dibaca tanggal berapa, di mana tempatnya, jam berapa, udah dibuang itu. Kita lakukan, apakah kita mau buang di tempat sampah nanti juga bercampur dengan najis. Nah, saya sering, ini ijtihad saya, mungkin saya bisa salah, tapi ijtihad saya begini.
Saya kumpulin undangan-undangan itu, koran-koran yang ada ayatnya, buku-buku tua, buku bahkan termasuk juga Quran-Quran, perbaikan-perbaikan Quran yang berseliweran di mana-mana itu saya kumpulin, ya kan. Nanti kalau udah banyak itu saya bakar. Kenapa? Niat saya lebih aman kalau dibakar daripada ditaruh di tempat sampah, bergaul dengan tikus, najis, diinjak-injak orang. Nah, kalau dibakar, kita mengikuti pengalamannya Utsman bin Affan. Setelah dilakukan kodifikasi dan unifikasi Quran, setelah dikumpulkan menjadi suatu Quran dari verifikasinya itu, maka Quran setelah diverifikasi itu dibakar semuanya kan. Satu-satunya tidak dibakar adalah Mushaf Utsmani itu. Selebihnya itu dibakar. Jadi saya mengikuti dari situ, ya. Utsman yang dijamin masuk surga oleh Allah itu, oleh Rasulullah itu yang kita ikuti, ya masuk akal bagi saya juga. Robekan-robekan Quran nggak bisa dimanfaatkan itu, daripada nanti dijadikan bungkus kacang, dijadikan apa itu ya, pokoknya di sembarang tempat kan. Lebih aman kalau kita bismillahirrahmanirrahim kita bakar dengan harapan menghormati Al-Quran. Debunya nanti kita perbaiki. Allahu a'lam. Karena pertanyaan seperti ini juga sering kita terima. Saya tidak setuju kalau koran majalah itu ditaruh diinjak-injak. Ya, lebih baik kumpulkan di satu tempat, ya. Sampai nanti jumlahnya banyak, kan banyak tuh. Habis itu dibakar. Buku-buku kita juga yang pernah mungkin secara tidak sengaja atau sengaja kita menulis potongan-potongan ayat. Bagaimanapun juga itu adalah ayat. Nah, lalu buang ya di kertas rokoknya itu, kalau bagi para perokok kan, apa ayatnya ya sekian, tulislah situ, atau catatan kecil lempar gitu. Akhirnya orang injak-injak kan, itu nginjak ayat. Jadi ayat-ayat itu jangan diinjak. Ya, saya kira jawaban saya begitu, Adinda. Baik, terima kasih Prof atas jawaban-jawabannya. Kepada dua penanya yang tadi sudah bertanya, mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan karena waktu dari Prof Nazar yang sangat terbatas karena sedang saum dan sekarang sudah hampir berbuka puasa. Saya kira demikian Prof, terima kasih atas waktunya. Hal yang bisa kami simpulkan dari sini bahwa rupanya Al-Baqarah ini salah satunya merupakan kunci dari Allah untuk menjaga ayat-ayat Quran sehingga tidak mudah dimanipulasi, tidak mudah dipalsukan. Ada beberapa ayat-ayat yang petikan Quran seperti Alif Lam Mim itu rupanya menjadi rahasia Allah supaya ayat Quran kita ini tetap terjaga. Saya kira kita tidak berpanjang kata, kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian pada kajian tafsir kali ini yang akan diselenggarakan setiap 1 bulan sekali, dan terima kasih sekali lagi kepada Mandiri Syariah Priority yang telah berpartisipasi pada program ini, dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya, khususnya Prof Nazar. Mudah-mudahan buku tafsirnya segera selesai, Prof. Kami mendengar Prof Nazar sedang menyelesaikan buku tafsir Al-Quran. Kami doakan mudah-mudahan sukses. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, jazakumullah khairan katsiran Prof Nasruddin Umar. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Juga terima kasih banyak Pak Andi Irman sudah menjadi moderator pada kajian kita sore hari ini, dan tentunya semua saudara-saudaraku, Bapak Ibu, teman-teman yang masih bergabung dengan kami, mohon untuk tidak live dulu karena saya akan menyampaikan pengumuman ya, yaitu siapakah 3 penanya terbaik pada kajian sore hari ini, dan insya Allah akan mendapatkan souvenir yang sangat menarik nih dari Al-Gibran Sekolah Quran berupa kaos atau masker. Nah, siapakah itu? Langsung saja fix 3 penanya sudah dapat jawabannya. Penanya terbaik pertama yang akan mendapatkan merchandise dari Al-Gibran adalah yang pertama Ustadz Syukron ya.
Syukron, alhamdulillah. Tentang apa sih, ada rahasia apa di balik ayat-ayat mutasyabihat. Yang kedua, penanya terbaik yang sebenarnya belum sempat disampaikan ya, tapi sangat baik sekali pertanyaannya, itu adalah Kang Erik. Dalam masa kampanye pilkada maupun pemilu, banyak surat Yasin dicetak dengan lambang partai atau bakal calon. Apakah hal ini sah-sah saja atau bertentangan dengan syariat Al-Quran? Waduh, ini seru sebenarnya kalau dibahas ya. Dan yang ketiga tentunya tadi pertanyaan dari Bapak Agus ya, Pak Agus Alfred dari Riau, Masya Allah Pak Agus. Dan juga adalah 3 penanya terbaik kita. Syukron ya, terima kasih untuk penanya-penanya yang lainnya juga. Dan juga syukron juga Pak Asmadi tadi pertanyaannya. Ya, dan semua teman-teman sudah bergabung bersama kita. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Rinumar menjadi ilmu yang bermanfaat, dan juga tetap semangat untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Sekali lagi terima kasih juga untuk Mandiri Syariah Priority juga di Indonesia. Mudah-mudahan berkah selalu. Terima kasih. Saya sebagai membawa acara pada kajian sore hari ini, tentunya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkah selalu, jasa untuk Al-Gibran, untuk ICMI, untuk Mandiri Syariah Property, Mandiri Syariah Priority, dan juga untuk G Indonesia. Juga berkah selalu untuk kita semuanya. Terima kasih. Kan Hiu melambai-lambai. Dadah, bye-bye. Dan juga barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ini ada video yang menarik. Bapak Ibu jangan keluar dulu ya. Ada video yang menarik. Silakan disaksikan. Check it out. Nah, tonton dulu video berikut ini. Silakan. Aku percaya bahwa setiap yang kita rencanakan sudah ada yang menentukan. Dulu aku kira hanya harapan, tapi kini keberhasilan telah aku dapatkan. Dulu aku kira hanya mimpi, tapi kini kesuksesan bisa aku nikmati. Segala kenikmatan ini adalah hasil dari setiap langkah. Hal yang selalu kusyukuri karena telah berbuah indah. Namun aku sadar bahwa segala kesuksesan tidak lebih dari sebuah titipan. Dan aku ingin membuatnya menjadi lebih berkah dengan berbagi pada mereka yang membutuhkan. Karena ini prioritasku. Dan aku percayakan prioritasku ini pada Mandiri Syariah Priority. Dengan layanan wealth management syariah yang mengerti kemana keberkahan itu mengalir. Untuk kini dan nanti. Allah yang menciptakan Adam. Adam itu uduk. Jadi Adam artinya adalah Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Sangat menarik tentunya, saudara-saudaraku, videonya. Itu tadi adalah video dari Mandiri Syariah Priority, juga video dari Al-Gibran Sekolah Quran. Tidak ada bosan-bosannya saya sebagai pembawa acara untuk mengingatkan kepada teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya. Ayo, yang belum punya rekening Bank Syariah, segera kita miliki rekening Bank Syariah, ya. Dan tentunya kita
ketahui lebih jauh lagi tentang Mandiri Syariah Priority ini, karena tentunya di Mandiri Syariah Priority ini adalah sebuah pelayanan prioritas ya di Mandiri Syariah. Jadi Bapak Ibu semua berbahagia bisa mungkin nanti cari di YouTube ya video tadi, kalau mungkin tadi videonya belum jelas, insya Allah ada video dari Mandiri Syariah Priority. Juga tadi ada video profil dari Al Gibran ya. Jadi Bapak Ibu, untuk Al Gibran bimbingan belajar Al-Quran dan bahasa Arab secara mudah, menyenangkan, terukur dan benar. Jadi seperti tadi yang sudah kita lihat bersama-sama, Adinda Malia yang membacakan Al-Quran dengan sangat merdu sekali, dan juga tentunya tajwidnya juga terbawa, sangat fasih dan sebagainya. Itu ngajinya di Al Gibran. Jadi kalau mau anak-anak yang seperti Dinda tadi, yuk sama-sama ngaji di Al Gibran. Untuk Bapak Ibu yang mungkin malu karena sudah merasa tua, sudah masa berumur, tapi mau ngaji, tenang aja, Al Gibran punya program khusus nih buat Bapak Ibu. Ya, jadi nggak perlu malu. Kenapa? Karena di Al Gibran menerima semua usia, baik itu santri yang masih anak-anak ataupun yang dewasa. Pun nanti kelasnya dikhususkan, dibedakan. Jadi bisa belajar tetap dengan maksimal, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau mau infak nih untuk pengembangan dakwah, bisa langsung scan saja, scan QR kode yang ada di layar background saya nih. Ya, jadi langsung saja bisa scan barcode. Jika Bapak Ibu udah punya niat infak, punya niat sedekah, tapi bingung mau di mana salurkannya, langsung saja bisa langsung scan QR, scan barcode yang ada di background saya, sebelah kanan saya. Gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas silaturahimnya, atas perjumpaannya, atas partisipasinya, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.